Inilah anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus dalam Yesus Kristus, Bapa. Inilah anak-anak-Mu yang mempercayakan hidup kami kepadamu, bahwa Engkau sungguh-sungguh Bapa yang baik buat setiap kami. Engkau senantiasa hadir di hati kami, memberikan kekuatan, penghiburan, pengajaran, bahkan pertolongan yang sempurna. Biarlah kami semua semakin menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kebenaran firman Allah sebagai jalan buat kami hidup dan melangkah. Dalam Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Kembali kita akan merenungkan firman Allah dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam perumpamaan, Yesus adalah guru yang luar biasa. Dia mengajar dengan sangat jelas. Perumpamaan itu artinya ilustrasi. Ketika menjelaskan sesuatu yang sulit, yang besar, yang tidak gampang diterima, dia memberikan suatu ilustrasi. Tujuannya supaya pikiran yang mendengarkan bisa mengerti maksud daripada apa yang diajarkan. Makanya Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat berikutnya, Bu Yuni tolong dibacakan. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Yesus sedang menjelaskan seperti apa sebenarnya kerajaan surga itu. Seperti apa sih? Kerajaan Allah seperti apa sih? Beberapa kali Yesus juga menjelaskan mengenai kerajaan surga ini. Hal kerajaan Allah itu seperti orang yang menaburkan benih. Kita pernah belajarkan dulu. Seperti benih yang ditaburkan di hati kita. Meskipun ditabur benih dan tidak menabur ilalang, tapi ilalang tumbuh juga. Artinya kerajaan Allah berbicara mengenai kebenaran yang ditaruh di hati kita, di manusia, di mana kita harus memelihara iman itu. Setiap perumpamaan itu ada penekanannya. Kerajaan Allah seperti biji sesawi, biji yang kecil sekali tapi dia bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Iman kalau sungguh-sungguh ada itu bisa menjadi sesuatu yang kuat sekali. Kerajaan Allah juga seperti ragi. Pak Daniel menjelaskan waktu itu, waktu Mbak Lucy bikin roti, tepungnya banyak sekali, raginya sedikit, tapi ragi sedikit itu bisa mempengaruhi tepung sebanyak itu. Juga dengan kerajaan Allah itu meskipun sedikit bisa membawa pengaruh yang bagus, yang dahsyat bagi orang-orang sekitar kita. Kerajaan Allah itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ladang di dalam ada harta yang mahal sekali. Begitu banyak orang sibuk mencari harta. Tetapi ketika seseorang menemukan kerajaan Allah, dia mengetahui bahwa ini jauh lebih mulia, lebih penting daripada harta yang dia cari. Kerajaan Allah juga seperti pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kesana kemari mencari kebahagiaan, mencari ketenaran, mencari kebesaran. Tetapi begitu seseorang ketemu dengan kebenaran yang sejati dalam Yesus, dia akan merasakan semua itu menjadi tidak penting. Semua saya jual, yang penting ada mutiara. Itu kerajaan Allah itu. Yesus juga pernah menceritakan bahwa kerajaan Allah itu seperti pukat. Artinya kerajaan Allah bukan hanya berbicara mengenai di dunia ini. Kita bisa diberkati, kita bisa pakai baju rapi ke gereja, tetapi berbicara mengenai pukat di mana kita akan dijaring. Semua manusia dijaring dan ikan-ikan yang bagus akan dipakai masuk ke surga. Ikan yang tidak bagus akan dibuang. Kerajaan Allah itu seperti tuan yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Ada yang dari pagi-pagi mulai bekerja, ada yang siang hari, ada yang jam 5 sore masih dipanggil untuk bekerja di gandumnya. Berbicara Allah memberikan kesempatan bagi setiap manusia untuk diselamatkan. Dan ternyata justru orang yang bekerja hanya sebentar, yang terakhir, itu yang justru berkenan. Karena apa? Dia tidak dijanjikan upah, dia mau bekerja. Dia sangat bersukacita karena Tuhan, terima kasih karena aku diberi pekerjaan. Dia senang sekali. Kerajaan Allah berbicara mengenai antusias, semangat, gairah kita dalam Tuhan. Nah, hari ini kita belajar mengenai kerajaan Allah itu seperti raja yang mengadakan perjamuan kawin. Dan besok beberapa minggu kemudian ada lagi kerajaan Allah seperti 10 gadis, di mana yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Perumpamaan itu menolong kita untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sih kerajaan Allah itu. Nah, hari ini kita fokus mengenai pelajaran di perikop ini.
minta tolong untuk Mas Teguh dibacakan ini. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi rupanya raja itu sedang mantu menikahkan anaknya, dia memilih orang-orang, diberi undangan khusus untuk datang di pesta itu. Tetapi hamba-hambanya disuruh untuk memberitahu mereka, mereka tidak mau datang. Ayat berikutnya, Pak Denny, tolong dibacakan. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, kesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi diberitahu lagi hamba berikutnya, ayo datang dong. Raja sudah menyembelih lembu-lembu yang terbaik, menunya sangat bagus, sangat lengkap, ini nanti tinggal ngambil sendiri. Ayo datang di pesta ini. Kita akan bagi 3 hal supaya kita bisa mengingat. Yang pertama, kita bertanya, mengapa ya mereka tidak mau datang? Mengapa orang-orang itu diundang ke pernikahan raja kok gak mau datang ya? Misalnya Pak Jokowi mantu kita diberi undangan, masa datang sih? Kalau sekarang mungkin gak datang. Mungkin karena beda partai bisa gak datang, tapi raja waktu itu berbeda dengan presiden. Raja waktu itu sungguh-sungguh berkuasa. Apa yang dia ucapkan itu menjadi hukum di negara di mana kerajaan itu berada. Dan raja itu turun-temurun. Artinya yang meneruskan ya anaknya. Tidak harus pakai pemilu, langsung anaknya, langsung ke cucunya. Nah, raja ini nanti bisa lengser kalau ada orang yang bisa mengalahkan kesaktiannya. Dia kalah, dan itu ngeri sekali. Ketika seorang raja kalah, maka bukan hanya raja yang dibunuh, tapi seluruh keluarganya dibunuh. Supaya apa? Supaya tidak jadi bibit untuk raja berikutnya nanti. Bahkan kalau misalnya ada berita, raja itu punya selir dan punya anak di desa sana loh, dikejar, dibunuh. Artinya raja yang berkuasa pasti menjaga wibawanya, kekuasaannya dengan sungguh-sungguh. Begitu ada orang yang menentang, pasti dihukum lah. Nah ini pesta, kau gak mau datang. Dikatakan, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ini pesta raja. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu gak mau datang. Kok bisa seperti itu ya? Nggak mungkin. Pada zaman itu ini nggak mungkin. Mengapa mereka nggak datang di pesta pernikahan raja itu? Karena ini mengenai kerajaan Allah. Ini mengenai kerajaan Allah dan bukan kerajaan dunia. Rajanya tidak kelihatan, kuasanya tidak langsung kelihatan. Itu sebabnya orang menyepelekan. Sampai sekarang juga seperti itu. Misalnya tadi ada iming-iming, ini sudah disembelihkan lembu-lembu jantan, ternak piaraan sudah disembelih semua, udah enak semua, makan enak pokoknya, ayo datang. Begitu datang ke GBI KKI, mana lembunya? Tempe. Iya kan? Mana dagingnya? Nggak ada kan? Itu pesta ini nggak nyata, nggak sungguh-sungguh ada. Karena ini bukan mengenai raja dunia. Kalau kerajaan dunia pasti mereka datang, ada makanannya. Ini kerajaan surga yang tidak kelihatan. Makanya sampai sekarang juga tidak banyak orang mau datang ke kerajaan Allah ini karena tidak kelihatan. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, karena usahanya itu lebih jelas, lebih pasti. Tanggal 10 Juli harus membayar ruko, itu pasti. Uang itu pasti harus ada. Sedangkan kerajaan Allah mana uangnya? Itu sebabnya mereka dan orang cenderung tidak mudah untuk mau datang kepada Tuhan. Karena ini berbicara mengenai kerajaan yang tidak kelihatan. Mereka berpikir, lebih baik aku mengurus urusanku. Karena iman itu kan, mana ya, nggak ada buktinya juga. Kita masih bingung juga nanti. Bagaimana? Uangnya harus ada. Makanya mereka tidak mau datang ke pesta kerajaan itu. Karena mereka berpikir untuk hal-hal yang pasti saja. Kita pun kadang-kadang terjebak dalam pikiran, kalau aku udah punya ini pasti semua selesai. Itu mengenai di dunia ini. Banyak orang berpikir memang seperti itu wajar sekali. Tapi Yesus bercerita mengenai kerajaan Allah
di mana memang nggak kelihatan, tapi itu justru yang kekal. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Orang-orang sedang bekerja itu jengkel. Aku sedang bekerja, aku sedang mengejar target. Ini anakku butuh biaya. Ngapain kamu berikan berita seperti itu? Bukankah sampai sekarang kecemburuan itu masih ada, di mana orang menyepelekan masalah rohani? Apa sih gereja? Apa sih iman? Doa-doa terus. Buktinya kamu juga masih punya masalah. Ada yang masih sakit, ada yang bingung uang, ya kan? Ngapain kita kerja aja? Karena kerja itu lebih fakta. Pertentangan antara kerajaan Allah yang tidak kelihatan dan kerajaan dunia yang kelihatan itu terjadi sampai sekarang ini, bahkan di hati kita. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Memang kerajaan Allah tidak kelihatan, tetapi ketika Allah murka, kuasanya itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang menentangnya, oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Bisa lewat kecelakaan semua rusak, perusahaannya bisa bangkrut, bisa juga karena sakit penyakit, bisa juga uangnya banyak tapi hubungan keluarga tidak bagus, yang ada hanya pertengkaran. Kerajaan Allah memang tidak kelihatan, tapi justru itu yang masuk dalam hati manusia, bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Uang bisa dicari, uang itu hanya mengenai angka. Ada orang yang perputaran uangnya ratusan miliar, dia juga ada masalah juga, ada ketakutan juga. Ada yang hanya ratusan ribu, tapi juga ada masalahnya, ada sukacita juga. Jadi jangan fokus pada jumlah-jumlah uang, tapi kita harus menggunakan uang itu, pekerjaan kita, profesi kita sebagai sarana untuk hidup, di mana hidup kita ini menjadi bagian dari kerajaan Allah yang kekal tadi. Dan kita semua termasuk orang-orang yang sudah diundang dan mau di pesta itu. Kita peserta pesta. Yang kedua, mengapa mereka dihukum seperti itu? Karena mereka pernah diberi kesempatan. Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Orang-orang tadi sudah diberi daftar nama, diundang-undang, mereka nggak mau datang, mereka menjadi tidak layak. Artinya yang membuat kita layak atau tidak itu mengenai respon kita. Sebenarnya setiap orang diberi kesempatan yang sama, tetapi kalau kita bisa layak karena kita merespon panggilan Allah itu. Tuhan, aku mau datang, aku percaya kepadamu, aku mau ikut di pestamu ini Tuhan. Meskipun pestamu ditertawakan orang karena nggak kelihatan, dagingnya nggak kelihatan, nggak jelas banget dan nggak pasti banget kelihatannya, tapi aku mau datang kepadamu. Sehingga kita menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan, karena Ia yang melayakkan kita. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Semua orang akhirnya diundang, semua manusia diberi kesempatan untuk masuk ke pesta itu karena Allah mengasihi semua manusia. Tadinya orang Israel yang akan dipilih lebih dahulu, tapi mereka menolak. Akhirnya semua bangsa pun diberi kesempatan, termasuk kita diberi kesempatan untuk diselamatkan. Langsung ke bagian 3. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai-nya di jalan-jalan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengatakan pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Intinya orang ini akhirnya dihukum. Hanya karena nggak pakai baju pesta kok diusir Tuhan. Ini kan berarti jahat, kan namanya orang nggak punya, orang-orang pinggiran nggak punya baju, kan ya wajar toh Tuhan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan di ayat yang 11 ini, tetapi ketika raja masuk melihat para tamunya yang sedang duduk di situ, dia melihat ada seorang tamu yang tidak memakai pakaian seragam yang disediakan raja bagi para tamu pesta pernikahan itu. Rupanya baju pesta itu sudah disediakan oleh raja, sudah diberikan gratis oleh raja. Ini berbicara mengenai kekudusan, di mana nggak mungkin kita bisa berjuang untuk kudus, tidak mungkin bisa. Tetapi Yesus Kristus memberikan baju kekudusan itu gratis pada setiap peserta pesta, dan kita sudah mengenakannya. Tapi orang ini nggak mau mengenakannya. Baju pesta itu diberikan oleh Tuhan Yesus karena Dia sudah berkorban. Kita layak karena dilayakkan. Kita kudus karena dikuduskan. Kita benar karena dibenarkan. Kemudian ketika pesta itu kita membayangkan orang-orang pakai baju yang bagus, putih, kudus seperti itu.
Tetapi kekudusan seperti apa yang ada di pesta itu? Itu bukan orang-orang berbaju putih dengan suatu kesombongan. Aku udah bener kamu kudus nih, kamu masih dosa. Bukan seperti itu. Bukan orang yang kudus dan merasa kudus. Karena Allah berfirman, barang siapa mengaku dirinya tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri. Artinya bukan berarti kita harus berdosa, tidak. Kita tidak mungkin sempurna sekali, tapi kita kudus karena Allah yang menguduskan kita. Artinya di pesta itu adalah orang-orang yang kudus, menjaga kekudusan, dan dia terendah hati. Terima kasih bahwa aku diberi kekudusan oleh Allah. Dia menghargai orang lain, kamu juga yang puji Tuhan. Kepada orang yang belum kudus, kamu juga boleh dikuduskan loh, kamu juga boleh dikuduskan. Suasana seperti itu yang ada di pesta ini. Sedangkan orang yang gak pakai baju tadi, kemungkinan ada orang-orang yang suka komplain. Baju apa, kudus apa, mana ikannya mana, dagingnya mana, dagingnya kecil-kecil juga. Banyak komplain seperti itu. Mana gereja, mana pelayanan, mana aku seperti ini juga. Hati-hati. Jangan-jangan kita termasuk orang yang di dalam tempat pesta tapi tidak menggunakan pakaian pesta. Karena hatinya getir, hatinya nggak bersuka cita, hatinya merasa, benarkah seperti ini ya? Memang benar, kok seperti ini ya? Orang yang pakai pakaian pesta itu pasti dia ada sukacita. Terima kasih Tuhan, aku boleh berpesta, dan tidak dengan kesombongan. Aku boleh pesta karena aku layak, aku bisa. Bukan. Dalam kebenaran Kristen kita selalu hidup benar dan semakin benar. Hidup kudus semakin kudus, tetapi tidak pernah merasa suatu pencapaian bahwa aku ini menjadi orang yang sudah layak karena perbuatanku, karena kebaikanku. Bukan. Tapi saya lihat kita semua sudah seperti itu. Baik, kita semua sudah ikut pesta, kita juga rendah hati. Jarang saya lihat misalnya Pak Beni, aku tuh ganteng tuh. Dan kita rukun, saling ngasih, saling menguatkan. Itu namanya kerajaan Allah. Itulah GBIKKI. Dosa yang paling dibenci Tuhan itu pertama itu justru mata sombong. Biasanya orang sombong itu karena merasa memiliki hak atas apa yang telah ia lakukan, ia miliki. Sombong karena merasa memiliki hak atas apa yang ia lakukan, udah berjasa atau punya banyak barang, punya posisi, dia bisa sombong. Yang baik orang meskipun dia memiliki hak, dia tidak mempertahankan haknya itu dengan kesombongan. Dia misalnya direktur, aku direktur loh, kamu hormat dong pada saya, dia tetap rendah hati. Dia nggak memakai baju direkturnya untuk dia bersombong. Kemarin itu saya dimarahi orang. Saya kan ada customer yang beberapa kali saya perbaiki rumahnya. Terus kemarin itu ada salah satu kantornya ingin tolong diperbaiki. Kebetulan depan kantor itu kecil, jalannya kecil sehingga untuk parkir sulit. Biasanya saya parkir di samping kantor itu ada kantor lagi. Saya biasa ditolong untuk masuk, tapi masih pagi. Akhirnya saya parkir di salah satu perumahan di dekat situ, perumahan. Kemudian waktu saya balik itu kaget, saya dimarahi. Bapak gitu, dia naik mobil turun. Anda tidak boleh parkir di sini. Maaf Pak, tadi hanya 5 menit Pak. Bukan mengenai waktunya. Ini bukan untuk umum, ini untuk perumahan. Nanti kalau parkir lagi, saya kempesin banmu. Dan saya itu juga, saya itu biasa Pak Beri ramah banget ya. Iya kan? Nggak sampai 5 menit. Orang itu karena merasa sudah membeli salah satu kapling di perumahan itu, dia merasa itu haknya. Padahal hanya parkir dan nggak mengganggu karena jalannya luas sih, jalannya luas. Saya nggak mengutuki, kena stroke lu, enggak lah. Tapi itu contoh ya. Contoh kerajaan dunia seperti itu, hanya karena memiliki kapling mungkin 100 meter di komplek itu, dia merasa ini hakku, nggak boleh kamu. Maksud saya kalau misalnya nggak boleh, ya ngomongnya yang bagus. Pak, jangan di sini lagi, ini buat kami saja. Itu pasti enak. Saya kempesin banmu. Itu contoh orang dunia seperti itu. Mungkin juga pernah ngalami seperti itu lah kurang lebih ya, orang-orang seperti itu. Tapi kita jangan seperti itu. Kerajaan Allah itu tidak kelihatan, dia menuntun mengenai hal-hal yang mendalam, tapi itu yang justru sangat dibutuhkan. Kasih kita kepada orang lain, penghormatan kepada orang lain. Kita punya jasa yang banyak tapi tidak merasa berjasa. Kita punya sesuatu aset misalnya tapi nggak bangga karena itu. Itu suatu nilai-nilai yang sangat dibutuhkan untuk kita hidup bermasyarakat, juga hidup berkeluarga. Pasti semua senang dengan cara-cara seperti itu. Tidak semua orang mau datang ke pesta itu, tapi yang sungguh-sungguh masuk ke pesta itu pasti menikmati
bahwa pestanya Tuhan itu pesta yang luar biasa. Amin. Memang nanti makanannya nggak ada daging lembu, nggak ada. Kemungkinan ya orek lah ya. Tapi karena makan bersama-sama itu enak. Udah saatnya pulang, berangkat mau pulang, terus makan bareng, iya kan? Inilah kerajaan Allah yang kita tampilkan, ada suatu kebersamaan di antara kita semua. Meskipun sederhana, tetapi ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pertumbuhan rohani di antara kita semua. Buat tangan kaki Tuhan. Mari kita balik berdiri. Dia sudah mengundang kita ke pesta itu, dan kita bersyukur kita mau datang. Tuhan, aku mau datang ke pestamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah kami bisa Engkau pakai untuk mewujudkan kerajaan Allah, di mana ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita di hati kami, di anggota keluarga kami, di masyarakat di mana kami tinggal, di kantor kita, di tempat pekerjaan kita, di pasar di mana kita berjualan. Kita bisa mewujudkan kerajaan Allah itu, di mana ada kebenaran di situ, ada kasih di situ, ada sukacita karena Roh Kudus di situ. Sebabnya mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Kita wujudkan, kita lakukan bahwa kerajaan Allah itu bisa sungguh-sungguh nyata di hidup kita. Kita